Kemudian yang ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa perkara yang menyebabkan kita meraih ampunan Allah? Yang ketiga yaitu dengan as-sadaqah, bersedekah. Ya. Sedekah ini kata Nabi ya, burhan, bukti keimanan kita kepada Allah. Makanya kenapa disebut sedekah? Dari kata as-sidqu artinya jujur. Orang ketika bersedekah, maka tanda imannya jujur. Karena dia rela mengorbankan harta yang begitu dia cintai. Ya, ketika dia mencarinya sampai berlelah-lelah, berangkat kena macet, pulang kena macet, ya, kepanasan, kehujanan, terkadang sampai jatuh sakit karena kelelahan, karena mencari harta. Begitu sudah dia dapatkan harta yang dicari dengan susah payah tadi, begitu dia cintai dalam hidupnya, lalu disedekahkan di jalan Allah karena cintanya yang besar kepada Allah. Maka tidak lain tidak bukan ini adalah bukti jujurnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ibadah ini memiliki keistimewaan yang besar. Manfaat daripada sedekah itu mencakup 3 dimensi sekaligus. Dimensi kehidupan dunia, dimensi alam barzakh, dan dimensi akhirat. Dimensi kehidupan dunia, misalnya Rasulullah bersabda, "Dawu maradhakum bis sadaqah." Obati orang yang sakit di antara kalian itu dengan sedekah. Baik sakitnya itu secara fisik maupun sakitnya secara batin, penyakit hati. Dua-duanya bisa diobati dengan bersedekah. Imam Abdullah ibnu Mubarak, ulama besar di abad kedua Hijriyah, itu pernah didatangi oleh orang yang menderita sakit selama 7 tahun. Dia sudah berobat ke sana kemari, tapi belum disembuhkan oleh Allah. Maka datanglah kepada Imam Abdullah ibnu Mubarak. Dia konsultasi. Maka Imam Abdullah ibnu Mubarak kemudian menyarankan, bersedekahlah kamu, caranya bangun sebuah sumur di wilayah yang masyarakatnya mengalami kekeringan, membutuhkan air minum. Begitu sumur selesai kamu bangun, insya Allah penyakitmu disembuhkan oleh Allah. Maka orang ini pun melakukan saran ulama besar tadi. Dia cari wilayah mana yang kekeringan, dibangun sumur di sana. Begitu sumur selesai dibangun, airnya diminum oleh kaum muslimin, maka seketika penyakitnya betul-betul diangkat, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit fisik, termasuk penyakit hati, ya, hati yang keras, sulit menerima nasihat, berat menyambut panggilan Allah. Ya, kemudian kalau terjatuh dalam kekhilafan susah bertaubat, ngeyel pekerjaannya. Ya, maka hati yang seperti ini itu diantara terapinya adalah suruh bersedekah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada ayyalina qalbuhu falyut'imil miskin wal yamsah ra'sal yatim." Siapa yang ingin hatinya lembut, maka bersedekahlah. Beri makan orang miskin dan santuni anak-anak yatim. Ya. Ini dimensi dunia. Lalu dimensi alam barzakh. Sedekah ini menyelamatkan kita dari azab kubur. Sebuah fenomena yang sangat menakutkan, ya. Bahkan Rasulullah dikisahkan oleh para sahabat mengajarkan sebuah doa seperti mengajarkan Al-Qur'an. Apa doa yang diajarkan oleh Nabi sehingga seperti mengajarkan Al-Qur'an? Ternyata doa berlindung dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Maka di antara yang menyelamatkan kita dari azab kubur itu adalah bersedekah. Dalam sebuah hadis yang sangat panjang, idza wudi'al mayyitu fi qabrihi wa innahu la yasma'u khafqani 'alaihim hina yuwallun. Ketika mayit itu diletakkan di dalam kuburnya, kemudian dia bisa mendengar, ya, suara gesekan sendal orang-orang yang mengiringinya ketika mereka pergi meninggalkannya. Maka kata Nabi, fa in kana mu'minan, jika dia adalah orang mukmin, kanatis salatu 'inda ra'sihi,
wa kana siyamu an yaminihi wa kanatiz zakatu an yasarihi wa kana fi'lul khairat minal birri wal ihsani wassilati wassadaqati baina rijlaihi. Ya, jika dia adalah orang mukmin, maka salatnya berada di atas kepalanya, puasanya berada di sebelah kanannya, zakatnya berada di sebelah kirinya, kebaikannya terhadap sesama, baktinya kepada orang tua, silaturahimnya termasuk sedekahnya itu berada di antara kedua kakinya. Fa'idha utiya min qibali ra'sihi taqulu salatu ma qibali madkhal. Ketika malaikat azab mendatangi dari arah kepalanya, maka salatnya berkata, tidak ada celah dari sini. Didatangi dari arah kanannya, maka puasanya berkata, enggak ada celah dari sini. Didatangi dari arah kirinya, zakatnya berkata, tidak ada celah dari sini. Didatangi dari arah kedua kakinya, maka kebaikannya terhadap sesama, baktinya kepada orang tuanya, silaturahimnya, termasuk sedekahnya berkata, tidak ada celah dari sini. Jadi hadis ini memberikan pelajaran di antara yang menyelamatkan kita dari fenomena yang begitu menakutkan, yaitu azab kubur, adalah sedekah. Sampai manfaat yang ketiga, yaitu dimensi akhirat. Nanti ada orang dilindungi oleh Allah, dinaungi dengan naungan Allah di hari kiamat karena sedekahnya. Ya. Kata Rasulullah dalam hadisnya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah di hari di mana tidak ada naungan selain naungan Allah. Apa di antaranya? Wa rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu madza tunfiqu yaminuh. Orang bersedekah lalu dia merahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Maka banyak salafun salih merahasiakan sedekahnya. Ada ya Ali Zainal Abidin, cucunya Ali bin Abi Thalib. Beliau di antara amal favoritnya adalah merahasiakan sedekah. Ya, dia sering meletakkan sembako itu di pintu rumah fakir miskin ketika tengah malam. Ya. Kemudian fakir miskin itu baru menyadarinya ketika mereka hendak keluar sholat subuh menuju masjid terdekat. Ya, pintu dibuka kok ganjel. Oh, ternyata ada sembako. Ya, dan mereka tidak pernah tahu siapa yang meletakkan sembako itu. Sampai Ali Zainal Abidin diwafatkan oleh Allah. Maka kaum muslimin memandikan jenazahnya. Ternyata di pundaknya ada bekas hitam. Ya, kalau kata orang Jawa ini kapalan. Seperti sering memikul benda yang berat. Ini orang terhormat, bangsawan, tapi kok pundaknya ya seperti kuli. Ada bekas sering mengangkat benda berat. Ya. Barulah orang sadar ternyata selama ini yang bersedekah itu adalah Ali Zainal Abidin. Dan setelah beliau wafat, orang tidak lagi menjumpai sembako di depan pintu rumah mereka. Ya. Jadi sedekah yang rahasia itu lebih disukai oleh Allah, menyebabkan naungan di hari kiamat. Ya, dan juga meredam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah yang rahasia itu meredam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai di hari kiamat nanti ada orang dibebaskan dari neraka hanya karena sedekahnya, meskipun nilainya kecil. Kata Nabi, ittaqun nar walau bisyaqqit tamrah. Selamatkan diri kalian dari api neraka meskipun hanya bersedekah sebutir kurma. Ya, sedikit sekali. Tapi nilainya besar di sisi Allah. Yang penting motivasinya ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin ya, mengkisahkan sebuah riwayat. Di zaman dahulu ada rahib. Ya, rahib itu ahli ibadah. Rahib ini beribadah kepada Allah 60 tahun lamanya. Sebuah ibadah ya yang begitu lama, 60 tahun. Tapi rahib juga manusia. Dia pernah terjatuh dalam kekhilafan. Dan kekhilafannya nggak main-main. Dia terjatuh dalam dosa besar, yaitu dia pernah berzina. Maka disebutkan dalam riwayat itu ditimbang ibadah 60 tahun dengan dosa zina. Ternyata ya ibadah 60 tahun tadi kalah oleh dosa zina.
Maka disebutkan dalam riwayat itu, rahib ini pernah bersedekah memberi makan orang fakir miskin sepotong roti. Ya, maka diletakkanlah pahala bersedekah sepotong roti tadi pada timbangan kebaikannya. Maka seketika lebih berat timbangan kebaikannya. Ya, dosa zina tadi kalah. Ini gambaran betapa sedekah itu mengundang ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengkisahkan dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10 yang sering sekali kita baca dan kita dengar. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Infakkan sebagian yang aku karuniakan kepada kalian sebelum salah satu dari kalian didatangi kematian. Maka dia pun menyesal mengadu ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya Allah, akhirkan ajalku sejenak saja agar aku sempat bersedekah. Setiap kita itu pasti menyesali kekurangan atau ketidakmaksimalan kita dalam beribadah. Ya, menyesali kekurangan dalam sholat, dalam puasa, dalam zikir, dalam tilawah, ya, dalam umrah, dalam haji, termasuk dalam bersedekah. Kita akan menyesalinya. Tapi kenapa yang dititik beratkan oleh Allah dalam ayat ini adalah sedekahnya? Kata para ulama tafsir, karena setelah manusia meninggal nanti, Allah tampakkan pahala sedekah begitu besar, maka setiap orang menyesal kenapa dulu tidak bersedekah. Makanya ya, mudah-mudahan kita dimudahkan hati kita, digerakkan oleh Allah agar mudah bersedekah, baik di kala lapang maupun sempit. Meskipun mungkin nominalnya berbeda, ya, karena sedekah yang kecil sekalipun nilainya di mata manusia, tapi tetap dinilai oleh Allah dengan pahala yang besar. Ini yang ketiga. Yang keempat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan al-afwu was-safhu. Ya, al-afwu dari kata afa ya'fu afwan. Maknanya adalah at-tajawuzu 'anil dzambi wa tarkul iqab. Memaafkan atau menghapus kesalahan saudara kita dan meninggalkan hukuman atasnya. Ya, ini namanya al-afu. Ada saudara kita misalnya ya, meminjam sesuatu dari kita, ya, kemudian tidak sengaja dia merusakkannya. Maka kita menghapuskan kesalahannya, kita tidak menuntut untuk diganti. Ini namanya al-afu. Ya. Kemudian as-safhu dari kata safaha yafsahu safhan itu lebih mendalam daripada sekedar al-afu. Ya. As-safhu maknanya adalah tarku asari dzambi anin nafsi. Ya. Menghilangkan pengaruh kesalahan saudara kita tadi dari dalam hati kita. Terkadang ketika saudara kita meminta maaf, maka kita pun memakluminya. Kita tidak menuntut dia untuk menggantinya. Ya, tapi setelah itu terjadi perubahan sikap. Ketika ketemu susah untuk senyum, ya, tidak lagi ramah seperti biasa. Maka ini belum lapang dada. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, perintah Allah itu tidak sekedar al-afwu memaafkan, tapi juga as-safhu, ya, berlapang dada. Ketika Abu Bakar As-Siddiq sakit hatinya karena di antara yang terlibat di dalam fitnah terhadap putrinya ternyata masih kerabatnya sendiri, yaitu Mistah bin Utsasah. Dan ironisnya Mistah ini orang miskin yang kebutuhan sehari-harinya itu dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, maka betapa sakit hati Abu Bakar. Maka manusiawi, Abu Bakar kemudian ya mengatakan, wahai Mistah, mulai sekarang aku tidak akan lagi memberikan bantuan kepadamu seperti biasa. Ya, sebuah sikap yang manusiawi. Tapi kesalahan seorang sahabat terbaik itu mengundang teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menegur Abu Bakar lembut sekali dengan turunnya ayat 22 surat An-Nur. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah.
Wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Ya. Kata Allah, tidak pantas bagi orang yang memiliki kelapangan rezeki, memiliki keutamaan. Siapa yang dimaksud? Abu Bakar As-Siddiq. Untuk menghentikan bantuan kepada kerabat, kepada orang miskin, kepada orang yang berhijrah di jalan Allah. Siapa maksudnya? Mistah. Mistah ini kerabat Abu Bakar, Mistah orang miskin, Mistah orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah, bahkan dia alumni Perang Badar. Jadi sahabat pun pernah melakukan kekhilafan. Ya. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah kalian saling memaafkan, hendaklah kalian saling berlapang dada. Lalu Allah memberikan tawaran yang sangat menarik. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Tidak senangkah kalian kalau Allah mengampuni kalian? Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Begitu ayat ini turun, maka Abu Bakar seketika meresponnya. Abu Bakar berkata, bala ya Rabb, wa man la yuhibbu maghfiratak. Betul ya Allah. Siapa orang yang tidak senang dengan ampunanmu? Seketika Abu Bakar As-Siddiq meralat, ya, merubah sikapnya. Abu Bakar memanggil Mistah, wahai Mistah, saksikan, aku maafkan kamu, dan mulai sekarang hingga seterusnya, aku akan tetap memberikan bantuan kepadamu sebagaimana biasa. Jadi seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Abu Bakar memaafkan Mistah, Abu Bakar juga berlapang dada. Apa sebabnya? Allah menawarkan sesuatu yang mahal, yaitu ampunan Allah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Iwan, ya. Ini Syawal baru saja berlalu, ya, meninggalkan kita. Tapi meskipun Syawal sudah berlalu, maka kita saling memaafkan. Jangan sampai, ya, ada saudara kita yang kita belum meminta maaf kepadanya. Demikian pula sebaliknya, ada, ya, saudara kita yang meminta maaf kepada kita, kita belum memaafkannya. Karena di antara cara meraih ampunan Allah adalah, ya, saling memaafkan. Mudah-mudahan momentum siang hari ini sekaligus halal bihalal, ya, menyebabkan kita semuanya meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimanakah kita meraih ampunan Allah? Yaitu dengan qiyamu Ramadan ammatan wa qiyamu lailatul qadri khassatan. Ya, menghidupkan malam-malam Ramadan secara umum dan menghidupkan, ya, Lailatul Qadar secara khusus. Ya. Jemaah dimuliakan oleh Allah, di antara karakter Ramadan adalah syahrul qiyam. Ya, bulan untuk qiyamul lail. Qiyamul lail ini adalah kebiasaan orang saleh. Kata Nabi, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihina qablakum. Hendaknya kalian jaga, kalian hidupkan qiyamul lail, karena ini ciri khas orang saleh terdahulu. Jadi yang membedakan kita, ya, yang membedakan orang itu saleh atau belum adalah qiyamul lailnya. Ibadah selain qiyamul lail itu orang saleh dan orang belum saleh bisa mengamalkannya. Ya, tapi qiyamul lail ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang saleh. Maka Ramadan adalah syahrul qiyam. Ya, syahrul qiyam. Ini secara umum. Kata Nabi, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qiyam Ramadan, ya, menghidupkan Ramadan, ya, karena iman kepada Allah, karena ihtisab, mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian pula menghidupkan malam Al-Qadar secara khusus. Ya. Malam Al-Qadar ini kita diperintahkan oleh Nabi untuk betul-betul mencarinya. Sampai kata Nabi, taharrau lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Cari malam Al-Qadar itu di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Lalu dalam redaksi lain, ya, fi lailatil witri, di malam-malam ganjil, malam 21, malam 23, malam 25, 27, 29. Ya.
Kemudian secara spesifik kita diperintahkan bersungguh-sungguh terutama di malam yang ke-27. Jadi berlapis-lapis perintah untuk mendapatkan malam Al-Qadar. Apa sebabnya? Ini malam yang sangat istimewa. Kata Allah, fiha yufraqu ya kullu amrin hakim. Pada malam itu diputuskan oleh Allah perkara yang penuh hikmah, ya. Urusan rezeki kita, urusan jodoh kita, urusan keturunan kita, kebaikan dunia akhirat kita dalam setahun itu diputuskan oleh Allah di malam Lailatul Qadar. Maka siapa yang ingin mendapatkan kebaikan dunianya, ya, rezekinya, jodohnya, keturunannya hingga kebaikan akhiratnya, maka carilah malam Al-Qadar. Ya. Lalu kata Nabi secara khusus, "Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang menghidupkan malam Al-Qadar semata-mata karena iman kepada Allah, berharap pahala dari Allah, ya, berharap surga, maka dia pun diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini yang kelima. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu ya al-hajju wal umrah. Haji dan umrah. Dua ibadah yang menjadi syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dalam Al-Qur'an ada 4 ayat berbicara tentang syiar. 2 di antaranya itu dihubungkan dengan haji dan umrah. Ya, dihubungkan dengan haji dan umrah. Jadi ini ibadah yang enggak main-main. Ya, kata syiar itu berasal dari kata sya'run, ya, rambut. Rambut itu anggota tubuh manusia yang paling mulia. Makanya kata ya sebagian orang rambut adalah mahkota. Apa maknanya? Berarti kalau ada ibadah dihubungkan dengan syiarnya Allah, maka ibadah itu harus kita junjung tinggi dan kita utamakan di dalam kehidupan kita. Demikian pula berasal dari kata syairah. Ya. Orang Arab itu biasanya sebelum menghidangkan hidangan yang berat, ya, mereka menghidangkan yang disebut syairah, bubur. Ya, yaitu hidangan pembuka. Maka maknanya ibadah yang dihubungkan dengan syiarnya Allah ini, itu harus kita dahulukan, ya, dan kita utamakan dalam kehidupan kita. Andaikan kita punya kebutuhan-kebutuhan, ya, yang sifatnya itu sekedar duniawi, ya. Kebutuhan misalnya kita punya harta, ya. Kemudian biasanya orang ketika punya harta maka ada keinginan-keinginan yang mendadak yang tidak direncanakan. Ya, keinginan berlibur ke luar negeri, keinginan menambah koleksi kendaraan, ya. Kalau ibu-ibu keinginan menambah koleksi perhiasan, maka bertepatan dengan pelaksanaan syiar Allah Subhanahu wa taala seperti bulan Zulqa'dah ini, ya, yaitu syiar haji, syiar umrah. Maka yang kita dahulukan adalah ya haji dan umrah karena ini syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Di antara keutamaan haji dan umrah adalah meraih ampunannya Allah. Maka dalam hadis yang sering sekali kita dengar disampaikan oleh para pembimbing kita terutama ketika hendak menunaikan haji atau umrah. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Umrah ke umrah berikutnya adalah penghapus dosa-dosa di antara keduanya. Dan haji yang mabrur, maka tidak ada balasan lain selain surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang ketika menunaikan haji dan umrah, maka potensi untuk mendapatkan ampunan Allah itu sangat besar. Karena ada kunci-kunci ampunan Allah yang cara meraihnya itu harus menunaikan haji dan umrah. Contoh misalnya, ketika Nabi ditanya tentang keutamaan mengusap rukun Yamani dan Hajar Aswad. Ya, kalau kita
berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad ketika tawaf, maka kita disunnahkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mengusap rukun Yamani dan Hajar Aswad, apa keutamaannya? Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, innamasahuma kafaratun lil khotoya. Mengusap rukun Yamani dan Hajar Aswad itu menyebabkan ya digugurkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ada hadis riwayat Imam Bukhari secara khusus cara meraih ampunan Allah itu ya dengan haji dan umrah. Ya, kata Nabi, man hajja walam yarfus walam yafsuq raja'a an dunubihi ka yaumi waladathu ummuhu. Siapa yang haji, dia tidak rafas, ya, tidak berbicara jorok yang mengarah kepada seksual. Kemudian walam yafsuk, tidak berbuat fasik, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pulang ya dari seluruh dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ini sebuah kabar gembira ya yang patut untuk kita perjuangkan. Terkadang sebagian kita untuk urusan duniawi, dia rela menabung bertahun-tahun. Untuk sekedar jalan-jalan ke luar negeri, nabung bertahun-tahun. Untuk sekedar beli rumah, kita nabung bertahun-tahun. Ya, untuk sekedar beli kendaraan, kita nyicil bertahun-tahun. Ya, padahal ini sekedar duniawi. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk sebuah amal saleh yang dikaitkan dengan syiarnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu haji dan umrah, ya, yang dikaitkan dengan ampunannya Allah Subhanahu wa taala, maka kita tentu lebih ya berhak untuk berjuang. Maka alhamdulillah tadi disampaikan hasanah ini melayani ya haji di usia dini, ya. Maka yang punya kelebihan rezeki, mari kita menabung sejak dini untuk haji umrah kita, ya. Demikian pula untuk anak-anak kita. Karena antriannya sudah sekian tahun. Kalau kita baru menabung di usia misalnya 30 ke atas, ya, kemudian masa antrian bisa 20 tahun, maka kita berangkatnya sudah dalam usia yang cukup tua. Fisik kita sudah ya mulai lemah. Padahal ibadah haji begitu berat, menggabungkan antara fisik dan harta. Ya, maka supaya kita mudah untuk menghidupkan syiar Allah ini, ya, maka kita menabung sejak dini. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Dan mudah-mudahan kita semuanya meraih haji yang mabrur, yang kata Nabi tidak ada balasan lain selain surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa cara agar kita meraih ampunan Allah. Mudah-mudahan kita semuanya ya baik direksi, kemudian seluruh pimpinan kantor cabang, seluruh staf ya jamaah Hasanah Tour dimanapun Anda berada, kita semuanya termasuk orang-orang yang berbahagia meraih ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah. Kalau ada yang salah itu kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.